Aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Bincang Editor. Yeay! Hari ini lebih pagi dari biasanya. Kalau biasa kita siang-siang, habis makan siang, Bincang Editor hadir. Hari ini jam 11 sudah hadir because we are too excited to talk about today's agenda, which is about tourism, pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Memang yang namanya COVID-19 itu dampaknya kemana-mana ya, ke ekonomi, ke kesehatan, dan juga ke pariwisata. Orang-orang jadi enggan untuk berwisata, keluar kota karena takut dengan virus corona. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pariwisata di tengah pandemi, apa sih yang bisa dilakukan dan bagaimana tips amannya dan bagaimana kondisi pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kita lihat dulu yuk VT berikut ini. Pandemi COVID-19 bukan saja berdampak pada sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Namun, wabah ini juga memporak-porandakan sektor lainnya, yakni pariwisata. Tak terkecuali di Indonesia. Sejak pandemi COVID-19, bisnis penginapan, transportasi, dan restoran menjadi yang paling mendapat pukulan telak. Melihat fenomena itu, pemerintah berupaya kembali membangkitkan sektor pariwisata. Pemerintah pun kembali membuka secara bertahap sejumlah kawasan pariwisata. Hal itu dilakukan sebagai upaya dimulainya aktivitas berbasis ekonomi dan konservasi di tengah pandemi COVID-19. Pembukaan tempat pariwisata sejalan dengan keinginan masyarakat, diiringi dengan persiapan yang secara terukur oleh pemerintah. Kementerian Pariwisata sendiri sudah mempersiapkan upaya pemulihan pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19. Salah satunya dengan memberikan bantuan kepada daerah, khususnya pekerja pariwisata di daerah yang selama ini terdampak secara ekonomi. Dan tadi sempat kita lihat ada beberapa gambar dari Bali kalau nggak salah di tahun 2019. Kangen rasanya. Saya jujur udah hampir dari bulan Februari lah udah nggak keluar dari Jakarta karena pandemi COVID-19 dan pengen tahu sebenarnya bagaimana kondisinya. Nah, untuk nyari tahu bagaimana kondisi pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dan gimana tips amannya, kita akan ngobrol dengan beberapa narasumber yang udah hadir di Bincang Editor hari ini. Yang pertama ada Bapak Hari Sungkari, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata. Halo, selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi. Selamat pagi Sigit. Selamat pagi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Ini lagi nggak jalan-jalan nih Pak Hari, ini lagi di kantor ya? Kantor. Nanti kalau udah Rebo baru keluar kota. Oh siap, baik. Pak Hari tahan dulu, nanti kita akan ngobrol panjang Pak, karena saya mau menyapa narasumber berikutnya. Ada Mbak Nila Tanzil, founder dari Travel Sparks. Halo Mbak Nila, selamat pagi. Iya, sehat Mbak Nila? Sehat. Ini lagi di rumah Mbak, belum jalan-jalan atau kemana gitu hari ini? Enggak, tadi udah nganter anak ke sekolah naik sepeda. Oh. Karena aku tinggalnya di Sanur, kemana-mana naik sepeda di Bali ini. Duh enak banget ya. Duh ntar saya mau nanya banyak tentang Bali hari ini Mbak. Jadi Mbak Nila standby ya Mbak, karena banyak pertanyaan tentang Bali. Dan mungkin Mbak Nila juga bisa sharing tips gimana untuk wisata yang aman ya Mbak, nanti dengan Mbak Nila. Nah selain Pak Hari dan juga Mbak Nila, ada 3 nih orang-orang jagoan dari KLY yang udah hadir barengan sama kita. Yang pertama saya mau menyapa Mas Mauludin Anwar, Manajer Kreatif Proxus SCTV atau biasa dipanggil Kang Awan. Halo, Assalamualaikum Kang Awan. Waalaikumsalam, itu apa kabar?
Sehat, alhamdulillah. Kang Awan, maskernya punten boleh dibuka, Kang? Iya, sorry. Ini saya tuh lagi di zona wajib masker, jadi saya harus izin dulu nanti ke teman-teman yang ada di sini. Tapi oke, ketika saya bicara, saya akan buka maskernya ya. Baik, karena jutaan penonton kangen muka gantengnya Kang Awan katanya gitu. Wah, bisa aja itu. Nanti kita makan-makan ya. Siap. Selain Kang Awan, ada juga Mas Sigit Trisantoso, redaktur pelaksana dari liputan6.com. Halo Mas Sigit. Hai, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Udah lama Mas kita ya. Udah lama nggak ketemu di kantor nih kita nih. Iya, main-main Tapi Mas Sigit. muka selalu ada di live streaming terus nih. Namanya kerja Mas Sigit, alhamdulillah. Oke. Mas Sigit, tetap tahan semangat dulu. itu. Ya, tetap semangat Mas Sigit. Nah, ada juga Mas Ramadian Fadilah ya. Ini adalah pimpinan redaksi dari merdeka.com atau Mas Ian. Hai Mas Ian. Halo Mas Do. Di kantor Mas Ian. Lagi di rumah kebetulan. Lagi. Harusnya ada audiensi tapi diundur besok aja lah sekalian. Sehat Mas Ian. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, siap. Kang Awan, Mas Sigit, dan juga Mas Ian, juga Mbak Dila, saya minta tolong tahan sebentar karena saya mau ke Pak Hari dulu untuk cari tahu gimana gambaran pariwisata Indonesia saat ini. Pak Hari, boleh diceritain nggak Pak, seberapa parah sebetulnya dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pariwisata Indonesia, Pak Hari? Nah, terima kasih Pak Moderator. Jadi di antara semua sektor ekonomi pada saat pandemi COVID ini, sektor ekonomi pariwisata adalah yang paling terdampak. Itu, dan dampaknya ada langsung terasa di tenaga kerja. Ada 9 juta tenaga kerja pariwisata yang terdampak. Total yang kami punya datanya ada 13 juta tenaga pariwisata. 9 juta itu terdampak ya, terutama yang paling terdampak adalah hotel, restoran, dan airlines ya. Dan itu yang langsung, yang tenaga kerja yang tidak langsung tuh semua bisa 27,5 juta Mas. Jadi misalnya supplier yang ke hotel, yang makanan, lalu sopir travel atau rent car segala macam, itu total bisa 25,5 juta. Dan itu sangat terdampak ya, sangat terdampak. Dan itu mengakibatkan kita juga harus menurunkan target wisatawan. Jadi itulah kira-kira dari tenaga kerjanya ya, tentu PDB segala macam juga akan terdampak ya. Sangat terdampak, dan kontribusi PDB yang selama 4,8 mungkin akan turun ke 4,0% terhadap total PDB nasional. Kira-kira begitu, Bas. Pak Hari, tadi kita sempat ngobrol juga bahwa target wisatawan baik asing maupun lokal turun drastis ya Pak. Ini saya sempat catat, ini data dari Pak Hari, tadi sempat kita ngobrol sebelumnya, target wisatawan asing itu ada 18 juta, tapi sekarang mungkin di angka 2,8 sampai 4 juta insya Allah kalau dapat di akhir tahun. Dan juga target wisatawan lokal dari 310 juta sekarang hanya ada 120 juta, diperkirakan sekitar angka 120 juta. Ini dari semua destinasi wisata yang terdampak benar-benar semuanya, atau justru mungkin ada destinasi-destinasi yang tetap dikunjungi oleh wisatawan lokal terutama Pak Hari? Yang terutama paling terdampak sebenarnya adalah semuanya terdampak, yang wisatawan asing di sana. Tapi paling terdampak, yang paling banyak dari wisatawan asing sebenarnya. Ya. Halo, Pak Hari? Halo Pak Hari, masih bisa tersambung dengan kita? Baik, sepertinya ada gangguan koneksi internet dengan Pak Hari. Ya, halo Pak Hari. Ya. Ya, silakan Pak, dilanjut Pak. Oke, tadi destinasi yang paling terkena karena wisatawan asing tentunya Bali dan Lombok ya. Lombok dan Labuan Bajo. Lombok itu, kalau Bali mungkin Pak Tansil nanti banyak cerita ya. Kalau di Lombok saya keliling kemarin ke destinasi yang desa wisata Mas. Desa wisata tuh kunjungannya banyak dari wisatawan asing dan mereka merasakan sangat terpuruk. Nah ini jadi 18 juta menjadi 2,8, paling 3 juta sampai 4 juta. Kita akan kembali pada angka 18 juta tuh diperkirakan baru tahun 2024 untuk wisatawan asing. Oke. Sedangkan untuk wisatawan domestik itu yang di
rencana 310 hanya terjadi 120 sampai 140 dan akan kembali menjadi 300 tahun 2023. Jadi memerlukan waktu 3 sampai 4 tahun untuk kembali ke situ. Itu menurut prediksi kita sekarang ini. Gitu kira-kira Mas. Jadi memang dampaknya real sekali, bahkan bukan hanya dari segi ekonomi, tapi juga penurunan wisatawan lokal maupun asingnya. Kemudian apa Pak langkah yang dilakukan Kemenpar untuk mengatasi kondisi ini? Karena kita tahu daerah-daerah di Indonesia masih banyak yang belum zona hijau, warga mungkin masih takut gitu Pak. Apa nih kemudian langkah-langkah yang dilakukan supaya warga mau kembali berwisata Pak di tengah pandemi? Jadi kita sosialisasikan adanya perubahan mindset mengenai destinasi. Kalau dahulu destinasi itu menjual keindahan alam atau budaya dan atraksi yang lain, itu tetap, tapi itu menjadi nomor 2. Nomor 1 adalah yang dijual adalah safety sama health. Artinya apa? Kita harus membantu destinasi itu menerapkan protokol-protokol dan menyiapkan perangkat-perangkat, peraturan, dan juga tools, sehingga di destinasi itu bukan hanya mereka cukup mengetahui bagaimana bunyi dari protokol itu, tapi menjadi kebiasaan. Nah ini menjadi pembiasaan, itu yang kita lakukan. Kita punya program namanya CHSE, Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment. Ini yang kita lakukan dengan gencar ke daerah-daerah. Saya sekeliling ke daerah-daerah mensosialisasikan itu. Juga kita memberikan beberapa bantuan amenitas yang dimana pariwisata bisa ikut membantu, seperti pemberian wastafel ya, lalu toilet, itu kita lakukan. Dan karena itulah nanti yang akan ditanya, dan kita juga meyakinkan bagaimana prosedur untuk menangani kalau ada yang ketahuan COVID ya, dan safety. Kemarin kita baru lakukan simulasi besar-besaran di Labuan Bajo mengenai safety. Itulah yang kita lakukan sehingga di daerah siap melaksanakan, dan itu yang harus mereka jual, bahwa mereka memenuhi protokol, bahkan kita juga bantu untuk sertifikasi Mas. Sehingga yang kunci adalah menaikkan confidence level. Oke. Menaikkan confidence level atau kepercayaan diri untuk berwisata, kira-kira gitu ya Pak ya? Ya, di destinasinya ya gitu. Ya, oke. Pak, salah satu yang bikin orang takut sekarang itu kan kerumunan ya Pak. Kita berbeda dengan sebelum pandemi COVID-19. Kita datang ke sebuah acara, rame, tuh kita seneng. Ngeliat orang berkerumun kayaknya seru gitu. Tapi sekarang berubah gitu. Justru kalau ada kerumunan kita parno sendiri Pak, kita takut gitu. Nah, bagaimana Kemenpar melihatnya? Karena tujuan wisata pasti akan banyak orang begitu kira-kira. Nah, bagaimana situasi-situasi seperti ini akan diatasi dan diyakinkan kepada calon wisatawan Pak? Nah ini yang merupakan major paradigm shift ya Mas. Jadi dari UNWTO, United Nations World Tourism Organization, juga mengatakan bahwa tren tourism nanti bukan kepadatan, tapi lebih kepada yang pertama open air ya. Lalu ke daerah-daerah yang bukan padat, rame tapi tidak padat. Nah, maka kami di dalam launching pertama itu tanggal 22 Juni launching pembukaan destinasi wisata oleh Menteri dan Kepala BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup adalah di daerah wisata open air seperti gunung, laut, nyelam ya itu. Dan sekarang pun kalau kita ke destinasi wisata yang lain yang juga buatan manusia, man-made ya, itu turis mencari ruangan-ruangan yang ada hubungan langsung dengan open air. Nah, saya selama COVID sudah 8 kali ke Bali ya, dan tempat-tempat lain. Dan itu di Bali untungnya banyak hotel-hotel yang tempat restoran itu langsung berhubungan dengan open air. Dan di Jakarta pun saya lihat teman-teman saya kalau mereka mau makan selalu pertanyaan jangan di tempat tertutup, tapi dicari di restoran yang memang open air. Jadi ini juga suatu perubahan bagi yang nanti akan mendesain ulang hotel atau restoran, it's open air. Bahkan beberapa hotel yang saya pernah datangi baik di Bali maupun di Jogja, itu GM-nya langsung bilang ke saya bahwa mereka membuat perubahan ke sistem air condition-nya. Beberapa sistem air condition menjadi individual, tidak sentral AC lagi. Sehingga menjamin bahwa tidak ada perpindahan udara dari ruang sebelah ke ruangan kita.
Kalau di airline sudah dilakukan itu kan sudah cukup bagus. Nah itu jadi banyak perubahan-perubahan yang itu harus disiasati dan dilaksanakan supaya confidence level dari turis naik. Oke, jadi kita catat tadi ada 2 ya Pak. Yang pertama adalah tren open air, baik itu dari wisata, lokasi wisata, baik yang alam maupun yang man-made, dan juga adalah bukan padat tapi ramai ya Pak ya, supaya orang juga tetap merasa aman. Nah mungkin terakhir nih Pak, kemudian bagaimana pengawasannya Pak? Kita tahu kayak misalkan Bali nih Pak, sebelum pandemi itu kan ya, seperti yang tadi Bapak bilang, ramai banget gitu. Tapi sekarang cenderung lebih sepi, kemudian beberapa tempat saja yang ramai. Bagaimana pemerintah bekerja sama dengan Satgas mungkin memastikan bahwa pengawasan protokol kesehatannya itu ketat Pak, sehingga wisatawan tetap feel secure. Itu seperti apa Pak Hari? Jadi tentunya kami dari pemerintah pusat kan tidak punya tangan langsung di daerah ya. Jadi di sini kami sangat perlu bantuan dari pemerintah daerah, kabupaten atau provinsi atau Pemkot untuk memastikan pelaksanaan. Halo, Pak Hari? Freeze lagi sepertinya. Halo Pak Hari, masih bisa bergabung dengan kami? Baik, halo Pak Hari. Baik, sambil menunggu Pak Hari yang mungkin akan bergabung sebentar lagi karena gangguan koneksi internet, saya mau ke Mbak Nila dulu. Halo Mbak Nila, masih dengan Ito? Masih. Nah, Mbak Nila, ini Mbak Nila kan bisa dibilang juga seorang traveler yang kemudian sekarang bermukim di Bali. Mbak Nila, boleh ceritain nggak sih bagaimana situasi di Bali saat ini? Karena Bali ini salah satu destinasi wisata favorit, bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi orang di seluruh dunia. Kondisi Bali saat ini seperti apa, Mbak Nila? Monggo. Wow, masih sepi banget sih Mas Ito. Kalau saya kan tinggalnya di Sanur, jadi bener-bener tuh jalanan di Sanur sepi. Terus kalau misalnya saya mau pergi ke daerah Seminyak atau Canggu, itu juga anti macet, pokoknya nggak ada macet. Nah, terus saya juga sempat ke Ubud juga itu toko-tokonya itu masih pada tutup, restoran-restoran masih banyak yang tutup, Monkey Forest juga tutup gitu ya. Jadi sedih banget sih ngelihatnya, karena kan seperti kita tahu masyarakat di Bali itu kan juga sangat bergantung ya dari industri pariwisata. Nah kalau di Sanur memang kalau restoran-restoran yang di tepi pantai itu sudah banyak yang buka, tapi lagi-lagi masih sepi pengunjung. Oke. Gitu, Mas. Artinya memang tetap ada toko-toko yang buka, walaupun mungkin sebagian besar banyak yang tutup, tapi situasinya masih sepi. Nah, Masih ini sepi, Mbak, ya. Oke, perumpamaan aja Mbak, kalau sebelum pandemi itu 100, kalau sekarang kondisinya berapa Mbak? 10 sampai 100, kira-kira berapa Mbak? 5. 5 Mbak, sepi banget dong berarti ya? Sepi banget, iya. Dan kayak aku ke Seminyak tuh mau lihat-lihat butik-butiknya itu pada tutup semua, Mas. Tapi memang kalau di daerah Canggu itu lebih rame. Jadi kayak orang-orang yang tinggal di Canggu ya udah kayak nggak ada corona gitu, kayak tetap rame sih. Tapi kalau di Sanur tuh masih sepi banget sih. Oke. Terutama Ubud lebih sepi lagi. Ubud lebih sepi. Karena Ubud biasanya juga udah sepi, jadi lebih sepi sekarang gitu kira-kira ya Mbak. Oh iya. Mbak, ini Mbak kan juga seorang traveler dan kemudian sempat traveling dengan baby-nya juga gitu kan. Kira-kira apa tips yang bisa Mbak Nila share kepada kita jika kita mau bepergian atau berwisata di tengah pandemi ini, terutama dengan anak-anak gitu, apa kira-kira yang harus kita persiapkan atau kita lakukan Mbak Nila? Iya, yang pertama sih tentunya mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi harus bawa masker, lalu bawa hand sanitizer kemana-mana. Dan kalau aku juga suka bawa peralatan makan sendiri gitu untuk jaga-jaga aja sih Mas. Terus bawa juga kayak tisu yang ada alkoholnya gitu untuk mendisinfektan kalau kita berada di mana. Terus aku juga kalau aku sempat naik pesawat itu juga aku bawa semprotan untuk disinfektan untuk meja makannya untuk di kursi pesawat gitu. Aku bener-bener jaga banget sih gitu. Dan sebenarnya di Bali juga di beberapa restoran itu bagus sekali, mereka sudah menerapkan selain menyediakan hand sanitizer itu di seluruh restoran ada, dan di beberapa restoran itu
lebih baik karena meja-mejanya itu ada tulisannya meja ini dan kursi ini sudah diinfektan gitu. Ya sudah dilap pakai disinfektan. Nah itu kan membuat aku untuk kalau makan di situ aku jadi lebih aman gitu ya. Apalagi kalau bawa anak kecil. Mbak, kemarin sempat ke Natuna katanya Mbak pas 17 Agustus kalau nggak salah, ya nggak sih Mbak? Iya sempat. Oke, itu boleh ceritain nggak Mbak berangkatnya ngapain dan kemudian itu kan berarti di tengah pandemi ya Mbak, seperti apa? Mungkin lebih repot nggak sih traveling di tengah pandemi atau seperti apa Mbak Nila? Iya, jadi sebenarnya aku pindah ke Bali juga pas di masa pandemi kan. Nah pas ke Natuna itu untuk ketemu Ibu Susi Pujiastuti, jadi ada syuting bersama beliau. Nah untuk pas perjalanan ke sananya ya di bandara tentunya kita harus membawa rapid test kan, hasil rapid test, terus di bandara dicap, pokoknya di bandara di Ngurah Rai, terus transit di mana ya, di Pontianak juga itu dicek lagi gitu. Terus ya memang lebih repot dan sebenarnya mungkin bisa lebih siap-siap gitu ya, jadi datangnya jangan mepet-mepet karena takut nanti ngantri gitu kan. Iya itu aja sih Mas. Oke. Jadi artinya pakai masker ya Mbak tetap. Tapi artinya memang ada kekhawatiran nggak Mbak bagi seorang traveler seperti Mbak? Artinya kan traveling udah menjadi biasa gitu ya untuk seorang Mbak Nila gitu kan. Tapi ada kekhawatiran nggak sih terbang di masa kayak gini? Kemudian bagaimana experience Mbak waktu terbang di tengah pandemi? Iya, aku khawatir sih sebenarnya pas mau ke Natuna itu ya, dan waktu mau pindah ke Bali juga kan harus naik pesawat itu aku khawatir. Terus aku baca-baca dan ternyata setiap airlines itu, setiap pesawat itu sudah punya sistem filter udara tersendiri gitu, dan itu sebenarnya cukup aman gitu. Jadi aku ya udah mudah-mudahan nggak apa-apa. Tapi aku memang masih khawatir kalau untuk traveling jauh ke luar negeri. Kenapa? Karena justru pas transit di bandaranya kan bisa transit di mana gitu kan, takutnya malah ketularannya sama orang yang pas di airport gitu dibanding yang di dalam pesawatnya itu sendiri. Artinya mendingan sekarang traveling di dalam Indonesia dulu aja deh, ya nggak sih Mbak? Ya nggak usah pakai transit gitu. Iya, betul banget. Dan kan ada juga daerah-daerah di Indonesia, terutama di Indonesia Timur kan masih ada yang daerah hijau gitu ya, zona hijau, jadi itu relatif lebih aman. Ya, betul. Dan itu penting menjadi destinasi kita, apalagi ini kan udah mau akhir tahun, mungkin ada yang pilih-pilih udah mau berani untuk pergi gitu kan, mungkin bisa dilihat juga gitu zona-zonanya dan juga daerah-daerah yang belum tentu ramai dikunjungi oleh warga gitu ya Mbak Nila ya. Iya betul, karena itu akan sangat membantu sekali sih, membantu masyarakat setempat. Aku juga sempat ke Nusa Penida Mas Ito, dan itu juga benar-benar sepi banget, restoran-restoran semua pada tutup. Itu hotel tuh, aku nginep di hotel cuman aku sendiri. Serius Mbak? Maksudnya yang nginep di situ cuman Mbak sama keluarga doang gitu? Maksudnya yang lain nggak ada tamunya gitu? Iya, kamar lain kosong. Oke. Segitu terdampaknya memang okupasi hotel ya Mbak berarti ya di Bali ya Mbak ya? Banget, iya banget. Baik, Mbak Nila, tahan sebentar, saya mau coba kembali ke Pak Hari. Pak Hari, bisa dengar suara saya, Pak? Ya, dengar. Maaf tadi saya pindah tempat. Nggak apa-apa, Pak. Pak, tadi kita sempat dengar sharing dari Mbak Nila nih, Pak, seorang traveler yang juga sekarang udah tinggal di Bali for good gitu. Tadi kita dengar bagaimana ceritanya Bali sepi, terus juga tingkat okupasi hotel sangat turun. Nah, ini menarik untuk dibahas, Pak. Karena tadi Pak Hari sempat mention juga, hotel adalah salah satu industri yang terdampak dalam pariwisata, begitu kira-kira. Now, sekarang gimana Pak situasinya Pak? Is it going better atau seperti apa kondisi okupasi hotel di Indonesia, Pak Hari? Nah, Mbak, saya juga dari Nusa Penida 2 minggu yang lalu. Minggu lalu saya dari Kuta. Ya. Hotel yang saya tempati di Kuta okupansi rate-nya 90%. Oke. Tapi toko-toko masih tutup. Toko-toko masih tutup. Terus saya juga dapat data kedatangan pariwisata yang sebelum libur panjang itu tiap hari di Bandara Ngurah Rai hanya 2.000, 3.000 orang. Sekarang sudah stabil di angka 6.000 sampai bahkan waktu libur panjang 9.000 yang datang. Jadi
Saya berkesimpulan liburan panjang itu menaikkan confidence level kemarin untuk datang ke Bali. Karena sebelumnya orang ke Bali harus naik pesawat, takut. Ya. Ya, tapi pelan-pelan sekarang sudah mulai, dan memang seperti Mbak tadi bilang ya, masih sepi bener, apalagi Sanur. Saya juga keliling Sanur 2 kali Mbak Nila. Memang masih sepi Sanur. Iya. Iya, sepi Nah, banget, yang Pak. lucu adalah di Kuta memang toko-toko sepi, tapi yang datang cukup lumayan lah. Walaupun saya katakan tidak padat ya. Iya. Jadi di pantai tetap. Nah, saya juga sempat membantu Bali untuk membersihkan beberapa pantai, bahkan memperbaiki toilet yang ada di Pantai Kuta tuh, ya. Itu kita lakukan waktu itu. Aha. Nah, ini bagian dari pemerintah pusat mencoba menaikkan confidence level bahwa di destinasi itu akan sehat dan aman itu. Oke. Pak Hari, sebelum pandemi kita tahu ada beberapa destinasi Bali baru, Pak. Saya sempat Ya. ingat ada beberapa destinasi yang dicanangkan akan seperti Bali gitu, Pak. Jadi selain Bali, nah ada beberapa Bali baru. Nah, saat pandemi ini sekarang nasibnya seperti apa, Pak? Destinasi-destinasi Bali baru itu, Pak Hari? Ada yang kita sebut ini sebagai destinasi super prioritas, Oke. yaitu Toba, Borobudur, Mandalika di Lombok, Labuan Bajo, dan Likupang. Ya. Nah, di antara 5 ini yang akan cepat merasakan hasilnya adalah tentu Borobudur, ya. Mandalika akan ada event internasional tahun depan yaitu MotoGP. Ya. Kalau datang ke sana, sekarang lagi giat-giatnya membangun sirkuit itu, ya. Dan jangan lupa di Lombok itu desa-desa wisatanya juga bagus-bagus dan modern, bahkan beberapa desa wisata. Umumnya di desa wisata itu guide-guide lokalnya bisa bahasa Inggris. Nah, itu suatu yang, dan ini juga menjadi antisipasi kalau nanti GP motor, kan belum banyak hotel tuh di Lombok ya, baru sekarang mau dibangun Pullman itu, tapi belum tentu akan cukup. Nah, desa-desa wisata ini siap karena homestay dan guest house itu cukup bagus. Beberapa juga punya joint venture dengan orang asing. Nah, yang sekarang sedang giat-giatnya membangun secara fisik adalah Labuan Bajo. Nanti kalau Mas Sigit atau siapa lihat ke Labuan Bajo bandingkan dengan tahun lalu, berbeda sekali. Di sana bisa kena macet bukan karena mobilnya padat, tapi karena bulldozer dan truk yang banyak sekarang. Ya. Oke. Lagi dibangun itu keliling Bajo, semua jalan diperbaiki, semua irigasi, drainase, kabel semua di bawah itu, terus terminal yang tadi terminal kapal untuk kontainer sekarang menjadi terminal untuk kapal pesiar ke situ. Dan ini juga di program untuk tahun 2023 menjadi tempat G20 meeting. Jadi ada daerah kira Tanamori sebelah selatan Labuan Bajo sedang dibangun-bangun. Sedangkan Likupang masih jauh Mas, masih jauh, mungkin masih 3 tahun lagi. Kalau Toba tetap jalan, tapi yang tadi yang 3 itu yang terutama Labuan Bajo sama Mandalika yang sedang giat-giatnya pembangunan. Oke, artinya ada beberapa destinasi super prioritas lain yang tetap berjalan dibangun walaupun di tengah pandemi COVID-19 ya Pak. Siap. Saya mau ke Kang Awan dulu. Kang Awan, ini di SCTV ada program khusus tentang jalan-jalan kalau nggak salah ya Kang ya, di beberapa destinasi wisata di Indonesia. Nah ini saat pandemi seperti apa Kang? Is it still going atau seperti apa Kang Awan? Ya itu, jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Hari dan Mbak Nila, media pun termasuk SCTV dan Liputan 6 ya, ikut terdampak COVID dari sisi program yang mengusung wisata, bisa macam-macam wisata itu. Nah kita tahu bahwa wisata ini kan sudah menjadi kebutuhan hidup, bahkan gaya hidup ya, apalagi di era sosmed. Ya wajar jika muncul istilah aku berwisata maka aku ada gitu ya. Jadi itu sudah pokoknya kalau saya bisa jalan-jalan kemanapun gitu di era seperti sebelum COVID ya, itu membuktikan bahwa dirinya ada gitu dan diakui oleh kawan-kawannya atau komunitasnya gitu kira-kira. Nah begitu COVID melanda dunia, maka semuanya serba berubah, termasuk di media. Di Liputan 6 itu banyak sekali program pariwisata, karena tadi seperti saya sebutkan ini memang menjadi gaya hidup, sehingga
kita pun media menganggap bahwa ini bagian penting dari show yang harus kita perlihatkan dari hari ke harinya. Ada pertama misalnya ya yang ada itu kita punya destinasi. Kemudian yang kedua kita juga punya Rasapedia. Ini lebih ke wisata dan kuliner. Nah, kemudian pernah juga potret. Ini lebih ke memperlihatkan budaya terutama budaya-budaya lokal di berbagai daerah. Nah, kemudian ada juga Kelana dan lain sebagainya. Ketika COVID melanda, beberapa di antaranya itu ya untuk sementara dihentikan, gitu ya. Tapi kemudian akhirnya seperti tadi Pak Hari dan Mbak Nila sampaikan bahwa ya COVID tidak harus menghentikan selamanya. Kita harus mulai berpikir ulang bagaimana untuk menghidupkan kembali pariwisata, tentu saja dengan norma baru, new norm. Karena itu ada new norm pariwisata, tourism, ya. Jadi pariwisata norma baru. Itulah kemudian kita hidupkan lagi destinasi, terutama gitu ya. Nah, ketika wisatawan dari mancanegara itu berkurang karena atau bahkan sempat terhenti sama sekali, maka kita ikut mengusung apa yang diusung oleh pemerintah, destinasi atau wisata di Indonesia aja, hashtagnya di Indonesia aja. Itu kita ikut mengusung itu. Jadi itu yang kemudian kita hidupkan kembali, tentu saja dengan ada edukasi bagi pemirsa, bagi pemerintah, juga masukan-masukan bagi stakeholder pariwisata. Itu yang kita lakukan dalam mengemas kembali program destinasi yang sekarang kita hidupkan lagi itu ya. Bahkan sudah mulai kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Artinya ada adjustment ya Kang ya, atau penyesuaian dari peliputan sehingga acaranya tetap berjalan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kira-kira gitu Kang Awan ya? Betul. Baik, betul. Siap. Ini setelah Kang Awan saya mau ke Mas Sigit dan juga Mas Ian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Hari ataupun Mbak Nila. Silahkan, Mas Sigit dulu mungkin. Mas Sigit silahkan. Mas Sigit. Halo? Mas Sigit bisa dengar suara saya? Dengar. Halo Mas Sigit. Jadi, halo? Mas Sigit? Suara saya. Agak terputus Mas Sigit. Diterima suara saya, Dok? Iya, coba silakan Mas Sigit. Ya. Halo? Halo. Ya, silakan Mas Sigit. Ya. Halo, Mas Sigit. Gaya. Mas Sigit, maaf suaranya agak patah-patah mungkin koneksi internetnya nih kayaknya nih. Kalau gitu saya mau ke Mas Ian dulu boleh ya? Mas Ian? Oke, Mas. Ya, Siap. Mas Ian Gimana? silakan ada pertanyaan untuk Pak Hari atau Mbak Nila, silakan Pak. Mas. Nanggapin sedikit aja ya yang Mbak Nila yang di Bali ya. Ya. Jadi emang awal bulan kemarin saya ke Bali juga Mbak. Jadi ke Ubud tuh kebetulan ya, nginep di villa. Nah di villa itu harga rate-nya tuh biasa 1 juta gitu. Nah cuma karena kemarin itu saya ke sana itu cuma dapat 300.000 gitu. Nah dan di situ bener saya dan keluarga tuh saya kan 4 orang tuh sama anak 2. Di situ tuh cuma jadi satu-satunya pengunjung di situ. Nah si bapaknya cerita, wah sekarang ini pengunjung itu sebulan tuh cuma bisa 1 atau 2 orang gitu. Dan dia lucunya kan cuma tinggal dia pegawainya, yang lain udah dirumahkan kan. Nah sebelum dia pulang tuh dia ngasihin kunci gitu. Jadi kalau ini kunci dapur, ini kunci apa gitu. Kalau mau dia izin pulang gitu. Jadi emang wah begitu itunya ya gitu. Kalau di Bali itu pas yang kemarin itu ya. Sampai yang di kuarter ketiga ini kan kalau nggak salah 12,28 minus ya si minus ekonominya gitu ya. Nah, terus kemarin juga kita sempat rental mobil dan si orangnya bilang, Bapak ini katanya klien pertama saya sejak pandemi bulan Maret itu gitu. Jadi saya nanya loh, terus kerja apa Pak selama ini gitu? Dia nyari udang gitu, jadi ke sungai-sungai gitu dia cari udang dijual lagi, itu juga dapetnya kan nggak gede. Dia emang sangat terpukul sih si pariwisata Bali. Berarti emang real ya, maksudnya real, emang jadi, fenomena ini betul-betul dirasain bukan hanya untuk warga Balinya, warga luar Bali yang berlibur juga akhirnya merasakan juga ya Mas Ian ya? Iya, jadi Kuta tuh yang biasa di Tebet tuh kan masih ramai ya Mas ya, kita maksudnya tuh, ya ada orang jajan, ada apa. Nah, Kuta itu habis maghrib tuh udah sepi banget tuh sampai
wah biasa kita ke Tebet ya di rame gitu. Nah jadi pas saya ngelihat kita ngelihat dampak pandemi itu ya paling kelihatan ya di Bali itu sih gitu. Kalau di Jakarta kan tentu ada pengurangan karyawan, tapi industri masih jalan gitu, orang masih berangkat, orang masih komuter gitu masih jalan. Nah pas di Bali itu benar-benar yang kata Mbak Nila tadi mungkin dari 100% ya 5 itu mana-mana sepi gitu kan. Wah jadi wah sampai yang biasa ke Bali pasti kaget gitu, tapi ya apa dan banyak cerita yang itu ya kayak biasa yang kemarin operator arung jeram cuma biasa dia sehari 2 kali, sekarang bisa cuma seminggu sekali dan cuma dapat 50.000 tuh sekali. Bayangin 50.000 1 minggu gitu. Nah itu. Oke. Artinya bukan cuma pemilik villa, tapi pemilik rental mobil, pemilik tempat-tempat destinasi seperti yang tadi Pak Hari bilang, itu betul-betul merasakan dari dampak pandemi ini ya. Iya, terasa banget sih. Baik. Mas Sigit udah bisa gabung? Halo Mas Sigit. Ya, silakan Mas. Saya toh. Ya, dengar Mas. Silakan Mas Sigit. Ya. Oke, catatan memang panjang banget ini ternyata pandemi mengubah gaya hidup kita. Tetapi di satu sisi pandemi itu malah justru membuat kita lebih cerdas, lebih pintar menyiasati sesuatu. Jadi memang kita nggak boleh kalah dengan kondisi kondisi yang ada, tetapi kita memang harus kreatif karena beberapa hal yang saya catat memang ternyata wisata memang secara nasional memang turun, tetapi belakangan sejak adanya cuti bersama segala macam itu mulai menggerakkan roda wisata lagi. Tetapi di satu sisi memang harus jadi catatan bahwa pergerakan manusia itu yang juga menjadi sumber pergerakan virus. Nah ini yang perlu dicatat dan kita garis bawahi bahwa dari Kemenparekraf itu sudah melakukan segala tindakan misalnya Mas Sigit dan program. Halo. Ya, Mas Sigit. Halo. Sebenarnya ternyata masih putus-putus Mas Sigit. Maaf harus saya potong Mas Sigit. Maaf ya Pas ya. Masih putus-putus ya. Ya, betul. Boleh, silakan Mas diperbaiki dulu Mas. Saya mau balik lagi ke Mbak Nila. Mbak Nila, ini kalau ngomongin traveling bareng dengan keluarga dan si kecil, supaya si kecil tetap aman begitu kira-kira, apa yang harus kita lengkapi Mbak dalam travel kitnya si kecil menurut Mbak Nila? Kalau aku masker itu aku bawa beberapa set gitu ya buat cadangan karena kan pasti kotor lah segala macam. Nah terus ada hand sanitizer khusus untuk dia, terus juga tisu basah yang beralkohol gitu. Kayak gitu sih Mas. Dan kalau misalnya mau jajan gitu itu juga hati-hati banget. Aku lihat lagi ini penjualnya bersih apa enggak yang gitu, pakai masker atau tidak gitu kan. Iya. Oke. Karena kalau di tengah pandemi ini kalau ngeliat penjual nggak pakai masker emang kadang-kadang kita nggak beli deh, nyari yang pakai masker aja gitu nggak sih Mbak? Kalau saya gitu sih Mbak, jujur gitu. Iya, deg-degan ya. Iya. Dan ini menjadi mungkin masukan juga untuk para teman-teman yang berjualan di daerah maupun di kota-kota besar gitu, bahwa itu meningkatkan confidence yang seperti Pak Hari tadi bilang juga kan, bahwa kalau kita ngelihat penjual atau penjaga restorannya semuanya memakai masker, memakai sarung tangan, mungkin itu menambah confidence kita untuk mau makan di situ, kira-kira gitu ya. Ya betul. Dan aku juga menghindari tempat-tempat yang ramai banget gitu kan. Ada kan kayak di Sanur juga ada kafe-kafe, terus yang ada kayak sebelahnya tuh ada playground untuk anak, terus itu ramai banget. Nah aku menghindari tempat-tempat yang kayak gitu. Oke. Jadi tetap traveling tapi cari tempat yang agak-agak sepi aja, kira-kira gitu Mbak Nila ya. Iya. Oke. Betul. Mau ke Kang Awan. Kang Awan ada yang ditanyain ke Pak Hari, Kang Awan? Iya, jadi memang yang kita lakukan dari media itu tentu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya. Bahkan kita pun kerjasama dalam membuat program gitu. Kita selalu mengedepankan unsur edukasi bahwa ini normal baru termasuk untuk pariwisata. Nah, salah satu yang kita perlihatkan di layar itu misalkan kayak ini, ada beberapa kasus yang kita lihat ya, pasti itu juga tahu lah. Pertama kasus Medan misalnya, itu yang di Waterpark Medan gitu ya.
Kemudian kita juga melakukan liputan di yang sudah mulai ramai itu pantai yang di Banyuwangi, Pulau Merah kalau tidak salah. Pulau Merah. Ya, itu sudah ramai sekali di sana. Tetapi ada problem. Jadi mungkin karena masyarakat sudah lama dikekang tidak datang ke tempat wisata selama berbulan-bulan. Kemudian ketika keran itu dibuka kembali, mereka lupa atau abai, ya sehingga itu tadi mereka berbondong-bondong untuk datang. Bahkan pihak penyelenggara pun termasuk yang di Medan itu memberikan diskon tanpa pembatasan. Nah itu yang kita lakukan, edukasi pada pemirsa, kemudian stakeholder wisata, kemudian juga kepada pemerintah. Pemerintah yang harus dilakukan yaitu pengawasan sejak dari hulu hingga hilir atau sebaliknya gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian seperti di Medan, kemudian di tempat-tempat lain di mana para wisatawan itu ada sebagian yang masih abai terhadap protokol kesehatan. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Mas Sigit, kita tidak boleh kalah. Kehidupan harus tetap berjalan, pendidikan harus jalan, termasuk wisata pun harus jalan. Tetapi ini new norm, ada normal baru yang harus diperhatikan. Jadi wisata oke, jalan terus, tetapi kesehatan nomor satu. Itu yang harus diperhatikan. Dan karena itu salah satu yang masukan dari media kepada termasuk ke Pak Hari dan kawan-kawan di pemerintahan adalah soal pengawasan tadi itu. Jadi jangan karena kita ingin menghidupkan kembali pariwisata, tetapi kemudian membiarkan banyak pelanggaran gitu di berbagai tempat. Tidak hanya pelanggaran oleh para wisatawan, tetapi pelanggaran oleh penyelenggara wisata tersebut. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Pak Hari, ada tanggapan Pak dari statement Kang Awan tadi Pak? Ya, betul memang bahwa pelanggaran protokol itu harus dijaga ya. Belakangan ini menjadi sensitif ngomong pelanggaran itu ya. Tapi satu yang saya ingin sampaikan kepada yang punya destinasi apa restoran, hotel, tempat selam, desa wisata, kami punya sertifikasi gratis ya. Tolong nanti akses ke www.chse.kemenparekraf.go.id. Nah itu bisa mendapatkan sertifikasi gratis jika memang mereka bisa lulus sertifikasi, dan silakan tampilkan sertifikasinya di pintu masuk atau dimanapun gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk kita mendukung bahwa protokol itu mutlak, tidak ada tawaran, mutlak harus dijalankan ya. Sehingga jika suatu daerah, suatu destinasi lalu terjadi kerumunan dan setelah itu dideteksi adanya suatu klaster baru, orang kehilangan kepercayaan sehingga confidence levelnya akan drop lagi. Ini jangan sampai terjadi. Ini benar-benar the only thing that we can do now untuk mensiasati semua ini adalah menjalankan protokol dengan baik. Nggak ada pilihan lain. Dan pariwisata bisa tetap hidup, tapi bukan padat begitu. Kami ingin menghidupkan, membuka, tapi tidak menganjurkan dan tidak sama sekali mendukung yang namanya kepadatan kerapatan. Tidak, kita mikir sustainable tourism di sini. Oke, Pak, ya, sertifikasi yang Pak Hari maksud tadi itu sertifikasi apa, Pak? Mungkin boleh sedikit dijelaskan lebih detail, Pak Hari. Kami punya program yang tadi saya sebut CHSE, Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment. Nah ini benar-benar turunan dari protokol COVID itu yang kita turunkan dan kita buat buku-buku panduannya untuk masing-masing industrinya. Yang hotel ada kepanduan sendiri, tempat selam ada buku panduan sendiri, restoran ada pun dan lain sebagainya. Sehingga kita bekerja sama dengan Sukovindo untuk melakukan audit itu di daerah, dan mereka akan certify apakah tempat ini layak atau tidak. Kalau tidak, dia akan kasih rekomendasi untuk nanti suatu saat bisa layak. Nah, kalau sudah itu lolos, silakan ditempel di depan. Itu gratis. Gratis ya Pak ya? Gratis. Jadi silakan langsung akses www.chse.kemenparekraf.go.id. Is it true Pak? Korek ya Pak ya? Ya, nggak usah pakai www juga nggak apa-apa. CHSE kemenparekraf.go.id gitu aja. Gratis guys. Jadi teman-teman nih yang punya restoran, yang punya tempat usaha, tempat wisata, go to that website, login, ikutin, dan sertifikatnya bisa dipajang di depan ruangannya gitu sebagai
langkah untuk menambah confident dari wisatawan untuk masuk ke dalam tempat wisata Anda. Pak, tapi dari tadi kita ngomongin destinasi, Pak. Bagaimana dengan wisata-wisata acara? Karena beberapa daerah punya festival, Pak. Festival-festival besar. Baik itu festival yang bersifat cultural, terus juga mungkin ada fashion week, ada juga musik. Ini bagaimana langkah dari Kemenpar, Pak, untuk mungkin bisa menghidupkan kembali festival-festival ini di tengah pandemi atau tahun-tahun berikutnya, Pak Hari? Oke, sekarang ini festival itu diubah menjadi daring dulu. Tapi begini Mas, kita kesepakatan nih beberapa bulan lalu di semua kementerian agar menjalankan rapat-rapat di hotel-hotel atau di tempat-tempat destinasi itu. Dengan syarat hanya 50% kapasitas. Lalu di tiap rapat itu kita tetap memanggil penari untuk manggung. Jadi mereka tetap ada pendapatan dari kami. Ya, penari-penari ini yang selama ini hilang pendapatan karena pariwisata tidak datang, tidak ada sambutan, mereka sangat terdampak. Itu salah satu cara kita untuk menyelamatkan mereka. Nah itu, dan untuk tahun depan kita sudah menyusun beberapa MICE ya, MICE itu, dan tapi tentu kembali jalankan protokol. Jadi jangan diharapkan nanti di satu konvensi yang kapasitasnya 200, isinya 200. Tidak, di bawah 100. 100 maksimum. Jadi tetap memakai angka 50% itu yang kita jalankan. Tapi MICE tetap bisa dijalankan. Oke, baik. Pak Hari, pertanyaan terakhir dari mungkin mewakili banyak warganet di seluruh Indonesia. Kapan kita akan membuka pariwisata untuk luar negeri, Pak? Oke, ini pertanyaan tough untuk saya nih. Karena gini Pak, here's the thing. Singapura, Pak, itu sudah mulai membuka pariwisata untuk beberapa negara dengan terms and condition di tengah new normal begitu. Begitu juga dengan negara-negara lain yang mungkin tingkat coronanya sudah mulai menurun gitu. Betul. Now the question is what about Indonesia gitu? When we will reopen again the tourism gitu? And then if we reopen the tourism, then what the tourists should do gitu Pak to come to Indonesia, Pak? Ini kami sedang dibantu oleh Kementerian Luar Negeri untuk negosiasi yang namanya travel bubble. Travel bubble adalah kesepakatan di antara dua negara untuk saling bertukar pariwisata. Tentunya kita akan membukanya secara terbatas negara mana dulu ya. Saya tidak bisa mengatakan, tapi kita tentu menerima duluan adalah negara yang menangani COVID-nya dengan baik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Mas bahwa nanti travel bubble ini point to point. Akhirnya belum tentu untuk seluruh Indonesia, tapi mungkin Bali dulu sama Bintan dulu atau Bali sama Lombok dulu seperti itu. Jadi tidak menunggu seluruh Indonesia siap dulu, kasihan nanti. Nah, tentu kita fokus beberapa destinasi yang memang siap ya, Bali, Lombok atau Bintan itu yang siap. Itu kita dibuka dulu. Tapi tergantung kesepakatan dari negara yang partner kita. Mudah-mudahan awal tahun depan doakanlah sudah tercapai kesepakatan. Oke. Artinya kita bisa catat ini statement penting sih dari Pak Hari ya. Artinya memang travel bubble ini sedang dilakukan bekerja sama dengan Kemenlu dengan negara-negara yang punya penanganan COVID baik dan juga membuka beberapa destinasi, mungkin tidak seluruh Indonesia, tapi hanya beberapa destinasi yang dinilai sudah menuju zona hijau, kira-kira gitu Pak Hari ya? Siap. Siap. Baik, terakhir kita akan coba kembali ke Mas Sigit nih. Mas Sigit terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanya ke Pak Hari atau Mbak Nila, Mas Sigit? Ya, sorry kalau koneksinya tadi buruk. Oke, terkait ini Pak, destinasi yang kemarin sedikit heboh Pak, mungkin perlu dijelaskan juga Pak, karena sebenarnya ketika Rinca itu sedang ada melupakan wilayah yang konservasi dunia, itu tiba-tiba ada foto yang unik itu komodo di depannya ada truk. Nah itu banyak orang yang bertanya ini sebenarnya ada apa? Kalau menurut saya sih ini memang persiapan, malah justru pandemi ini mempersiapkan diri di kawasan Komodo itu untuk rebound nantinya, untuk kita siap untuk kedatangan tamu-tamu internasional. Tapi banyak orang juga yang mungkin salah persepsi dengan hal ini Pak. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Boleh. Terima kasih Mas Sigit. Untung ditanya ini supaya saya meluruskan ke semua pemirsa. Jadi kami beberapa
waktu yang lalu sempat ditegur oleh UNESCO mengenai penanganan pariwisata di Komodo ya. Over capacity menurut mereka. Jadi kita melakukan sesuatu yang harus menjaga carrying capacity dari Pulau Komodo maupun Rinca. Karena itu, Bapak, kita mendesain ulang destinasi di sana. Berarti apa? Ada pembenahan destinasi. Artinya beberapa bangunan yang tadi tersebar dan mengganggu itu kita redesign ulang, dan inilah saatnya sekarang sedang konstruksi yang baru ini dengan pertimbangan yang sangat seksama untuk menjaga ekosistem Komodo. Bahkan tempat-tempat orang berjalan itu dibuat di atas sehingga tidak mengganggu Komodo lewat. Nah, ini sedang konstruksi. Kebetulan di dalam konstruksi itu truk mogok sebenarnya. Truk mogok lalu Komodo datang. Mungkin Komodonya kangen sama truk ya. Tapi di lain pihak kalau Komodo itu mau datengin truk, berarti apa? Komodonya tidak merasa terganggu ya. Kalau suatu kawasan ekosistem mengganggu, biasanya binatangnya nggak ada. Atau masuk ke daerah pemukiman, seperti kemarin gajah di Lampung masuk ke daerah pemukiman gitu ya. Jadi itu yang saya meluruskan bahwa itu truk mogok, dan itu kita sedang mengerjakan konstruksi ya, dalam hal ini PUPR untuk destinasi itu menjaga lingkungan dan menjaga ekosistem Komodo sehingga mereka tidak terganggu hidupnya. Begitu Mas. Mau saya coba menegaskan aja pertanyaan dari Mas Sigit nih Pak Hari, artinya perbaikan yang dilakukan di Pulau Komodo tidak merusak habitat Komodo itu sendiri. Apakah Betul. itu bisa dijamin Pak oleh pemerintah Pak? Bisa dengan lakukan konstruksi yang sekarang kita lakukan sehingga nanti tidak sembarangan, bahkan nanti jumlah wisatawan yang datang sudah dibatasi tidak seperti dulu. Oke. Ingat kita juga diukur oleh TTCI Travel and Tourism Competitive Index mengenai environment. Jadi kita tidak, kalau enggak nanti nilai kita turun di situ. Tapi yang bikin kaget tuh sebenarnya Pak kemarin ketika banyak pertanyaan muncul dari aktivis-aktivis lingkungan gitu. Pemerintah nanya nggak sih Pak pendapat ke mereka gitu tentang bagaimana melakukan pembangunan ini dengan sustain terhadap lingkungannya. Itu udah dilakukan komunikasi Pak kemarin Pak? Sudah, dan itu kan dengan lingkungan hidup dan juga ada audit itu. Itu semua hasil dari audit ya. Oke. Tapi Baik. kan memang Mas dari jumlah wisatawan yang datang dikurangi, tentu ada yang tidak senang dengan itu. Baik. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa ya Pak. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana dan betul-betul bisa memajukan pariwisata Pulau Komodo. Kita udah masuk ke menit-menit terakhir. Saya mau ke Mbak Nila. Mungkin Mbak Nila ada yang mau disampaikan Mbak terkait dengan bagaimana traveling aman di masa pandemi, terutama ke Bali kali. Mbak Nila silakan. Ya, untuk teman-teman yang udah nggak sabar untuk traveling, jalan-jalan, terutama teman-teman yang tinggalnya di kota besar ya, mungkin suntuk gitu kan, kangen sama pantai atau gunung, boleh aja untuk jalan-jalan, tapi lagi-lagi tolong dipatuhi protokol kesehatannya, karena kita juga tidak ingin bahwa kehadiran kita itu membahayakan masyarakat tempat di mana kita pergi, ya kan. Jadi mohon dipatuhi, pakai masker kemana-mana, terus jaga kebersihan diri gitu, dan jaga jarak juga. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Nila, sehat selalu. Terus saya mau ke Mas Ian deh, terakhir Mas Ian, Kang Awan dan Mas Sigit mungkin ada yang disampaikan. Mas Ian dulu mungkin Mas, silahkan. Ya, jadi memang mungkin pariwisata kita akan bergeser ya. Jadi si pandemi ini juga kesempatan untuk go lokal ya, karena seperti yang tadi Pak disampaikan tadi, kita untuk turis asing benar-benar seperti sekarang ini mungkin baru bisa 2024, dan sekarang mungkin kita bisa domestik gitu. Bagaimana si wisata-wisata outdoor baru itu bisa jadi tujuan ya, karena kan orang sekarang kayak takut lah keluar negeri gitu ya. Nah, ini kesempatan sebenarnya untuk wisata lokal untuk berkembang gitu. Nah, cuma memang tadi permasalahannya bagaimana pembangunan si wisata itu bisa berkelanjutan gitu. Bagaimana dia tidak merusak lingkungan, tidak merusak alam gitu, dan juga merangkul masyarakat sekitar gitu. Dan ini sih sebenarnya wisata yang kecil-kecil ini juga kan berkembang ya, kayak sekarang kan trennya itu orang-orang Jakarta hobinya trekking tuh ke Curug kemana gitu. Nah, ini mungkin perlu juga dari pemerintah daerah gitu ya. Jadi banyak keluhan tiba-tiba rame gitu, dan terus ada kasus getok harga gitu, misalnya yang biasa masuk itu 10.000. Nah, ini udah bayar 10.000, tiba-tiba masuk ke itu ada
katakanlah Karang Taruna setempat minta uang Iya. 10.000 lagi. Nah itu kan hal-hal yang nggak nyaman ya. Jadi bagaimana si pariwisata itu bisa memberi nilai lebih kalau orang udah males ke sana ntar mesti bayar berkali-kali atau kena getok harga Betul, atau betul. makanan yang mahal gitu. Biasanya kalau curug terutama yang di Sentul gitu tuh, parkir di depan bayar berapa, masuk bayar lagi, nanti deket curug kita mau nyampe, tarik. Emang mungkin nominalnya nggak sampai 100.000 sih Pak Iya. Hari, tapi bisa dibayangin nggak Pak berapa Males kan. ratus orang gitu yang hadir, kan nilai yang cukup besar Pak. Maksudnya kalau nggak diatur oleh Pemda setempat juga betul kata Mas Ian akan berantakan. Silakan lanjut itu. Mas. Jadi yang perlunya memang nyamannya itu loh, itu mungkin perlu pelatihan atau perlu pengawasan dari pemerintah daerah atau dan aparat terkait ya. Karena juga dulu ramai di Gunung Butur tiba-tiba kita parkir mobilnya dicuci minta uang 50.000. Nah itu yang hal-hal itu nggak nyaman. Nah sebenarnya kan tahun ini dengan protokol kesehatan yang ketat itu kita bisa mengembangkan pariwisata lokal ya. Dan saya lihat juga beberapa maskapai penerbangan kan udah mulai ekspansi ya. Biasanya mereka pasang harga Rp0 kemana, sekarang Rp5.000 ke Bali gitu. Itu sebenarnya kan peluang ya. Nah tinggal bagaimana si pemerintah dan masyarakat ini mengembangkan ini. Jadi jangan sampai orang kapok ke lokasi yang sebenarnya menarik banget gitu. Itu mungkin sih Mas Ito ya. Baik. Makasih Mas Ian mengingatkan saya pada pengalaman ke curug. Kapok kan. Baik. Kang Awan silakan Kang. Oke, itu ya ini memang menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Ada sesuatu yaitu COVID dan kemudian kita harus berubah semuanya gitu ya, baik masyarakat, pemerintah, termasuk media. Kita pun ikut mengawal. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Hari dalam obrolan sebelum kita diskusi ini, beliau menyampaikan kita perlu memperlihatkan wajah optimisme dan media harus memperlihatkan hal-hal yang positif dari upaya-upaya untuk memperbaiki wisata ya. Saya setuju dengan itu. Jadi ya kita kawal bersama-sama. Media yang kita lakukan adalah kita mengkritisi beberapa hal yang mungkin di lapangan masih belum sesuai dengan protokol COVID. Tetapi kemudian kita juga barengi dengan ini loh contoh yang idealnya. Kita kasih misalkan di tempat ini sudah melakukan seperti ini. Seperti yang tadi saya sampaikan di Banyuwangi. Ada beberapa yang memang melanggar protokol, tetapi di bagian lain ini yang sudah ideal seperti ini kira-kira. Nah itu yang kita lakukan supaya lama-lama masyarakat akan menjadi terbiasa dengan normal baru ini dan tentu pemerintah, stakeholder pariwisata melakukan apa yang harus dilakukan sehingga seperti tadi Mas Sigit bilang kita akan menang dalam peperangan tanda kutip ini ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kang Awan. Mas Sigit terakhir singkat saja Mas, ada yang disampaikan Mas? Mas Sigit, suara audionya belum keluar, maaf. Sorry. Ya, silakan Mas. Jadi, ketika kita 9 bulan, 8-9 bulan ini berada di rumah, tentunya kita udah pengen untuk bergerak lagi. Tetapi yang perlu dicatat adalah bahwa kita melakukan sesuatu itu berdasarkan protokol yang sudah ada. Ketika protokol itu sebenarnya sudah akan dijalankan dengan baik, maka untuk penyebaran pandemi ini pastinya akan lebih terkendali lagi. Jadi mungkin memang mungkin kalau untuk terbang yang jarak jauh juga ada kendala bagi semua orang karena masalah ekonomi. Mungkin ya kita menggerakkan yang seperti Kang Ian tadi bilang, ya kita di sekitar kita aja itu banyak tempat wisata lokal yang bisa kita kunjungi. Bahkan kalau sekarang udah ada jalan tol ini sebenarnya 8 jam aja bisa sampai ke Jogja, dan di sana juga destinasinya banyak, di Dieng juga ada. Bahkan kalau masuk langsung di ujung tolnya langsung di Malang itu juga banyak juga. Tetapi yang perlu dicatat adalah bahwa protokol kesehatan itu memang harus tetap diprioritaskan. Itu nggak ada ininya deh, nggak ada sesuatu yang bisa ditawar ya, ditawar Mas, lagi dah. Itu deh. Siap. Terima kasih Mas Sigit. Hidup off-road lah pokoknya lah ya, jalan jalur darat. Pokoknya soalnya road trip memang lagi banyak nih toh, road trip. Oh iya, orang betul. Pada bergerak gitu. Karena jadi gini, road trip itu selain memang mungkin untuk sebagian orang lebih murah karena bisa di-share bensin dan tolnya, terus kita bisa berhenti kan berhenti di Cirebon makan sate, empal gentong gitu, berhenti di Brebes beli telur asin, berhenti di Semarang makan lumpia, turun ke Solo dan segala macam. Maksudnya
lebih menyenangkan. Oke, besok saya road trip deh lah gitu. Makasih Mas Sigit. Satu lagi, Tro. Iya, Satu silakan, lagi Mas. boleh, Tro. Mungkin ini terkait sama hotel juga nih. Staycation juga mungkin bisa jadi cara satu untuk berwisata. Jadi kita tinggal di hotel yang mungkin memang kita pilih dan nyaman, karena belakangan kan memang protokol kesehatan di hotel itu juga sudah baik lah. Apalagi kemarin ya di Jakarta atau di beberapa wilayah memang bahkan ada hotel yang digunakan untuk isolasi. Artinya mereka memang udah tahu tuh bagaimana mengurus protokol kesehatan dengan baik. Jadi mungkin ya cara-cara itu juga bisa menggerakkan pariwisata dan ekonomi juga. Nggak usah yang mahal tapi yang menarik lah. Ya. Gitu. Baik. Oke, besok kita road trip dan staycation kalau gitu. Siap. Mas Sigit, terima kasih Ayo. idenya. Boleh. Pak Hari, Ditunggu terakhir. undangannya tuh. Oh, siap. Pak Hari, terakhir statement terakhir dari Kemenparekraf, apa yang ingin disampaikan terkait dengan pariwisata di tengah pandemi ini, Pak Hari, silakan. Oke, tetap memegang prinsip Sabta Pesona, aman, tertib, bersih, indah, sehat, keramah tamahan, dan kenangan. Ingat, pariwisata adalah untuk menghibur turis, tapi harus aman. Nah, silakan jalankan, silakan berwisata, jalankan semua protokol. Insya Allah akan sehat dan pariwisata akan bangkit kembali. Baik, amin. Yang kita harapkan adalah pariwisata tetap berjalan karena itu akan membantu saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia yang bergantung hidupnya dari industri pariwisata, tapi tetap yang diutamakan adalah menjalankan protokol kesehatan dan menghindari keramaian. Terima kasih Pak Hari, Mbak Nila, Mas Ian, Kang Awan, dan Mas Sigit atas waktunya. Kita tunggu undangan jalan-jalan bareng ya kalau begitu ya, nanti Pak Hari boleh. Terima kasih, sampai bertemu lagi, sehat selalu, bye guys. Terima kasih untuk Lalu Anda semuanya. Hati-hati yang naik sepeda, jangan sendirian ya. Baik, Di depan kantor Bapak ya, Pak. Wah, Bahaya Mas Sigit. sendirian. Oh, Pak Hari anak sepeda nih kayaknya Pak Hari. Enggak, saya pelari. Oh, saya juga Pak. Oh, baik, siap. Oke, mantap. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan 6 menit ke depan. Sampai bertemu di bincang editor berikutnya. Saya Idi Setiarto Sigit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liburan yuk. Dah. Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput.